Di sebuah desa kecil di pedalaman Sumatera, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia terkenal akan kecantikannya yang alami dan kebaikan hatinya. Namun, kecantikan itu pula yang membuatnya menjadi sasaran sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore, Sari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Meski orang-orang desa sering mengingatkannya agar tidak masuk terlalu dalam, ia tetap berjalan lebih jauh karena penasaran dengan suara alunan musik yang merdu. Seolah terhipnotis, kakinya melangkah tanpa sadar hingga ia tiba di sebuah tanah lapang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sana, berdiri sebuah perkampungan indah yang penuh cahaya. Orang-orang berpakaian serba putih menyambutnya dengan ramah. Seorang pemuda tampan bernama Arjuna muncul dan menyapanya dengan lembut. "Selamat datang, Sari. Kami telah menunggumu," katanya dengan senyum memikat. Sari terkejut, tetapi entah mengapa ia tidak merasa takut. Ia dibawa ke dalam istana megah dan diperlakukan bak seorang ratu. Pakaian indah dikenakan padanya, makanan lezat disajikan, dan musik terus mengalun. Arjuna pun memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan menjanjikan kehidupan yang lebih baik jika ia tetap tinggal. Hari demi hari berlalu. Sari mulai merasakan keanehan. Tidak ada malam di sana, hanya siang yang abadi. Wajah orang-orang di sekelilingnya terlalu sempurna, dan ketika ia bertanya kapan bisa pulang, mereka hanya tersenyum tanpa jawaban. Suatu malam, saat berjalan sendirian di sekitar istana, Sari mendengar suara tangisan dari balik sebuah kamar terkunci. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah pintu. Di dalam, ia melihat beberapa gadis berpakaian lusuh dengan wajah penuh kesedihan. "Kalian siapa?" bisik Sari. Salah satu gadis menjawab, "Kami juga dulunya seperti kamu. Tertipu oleh janji manis bunian. Kami tak bisa keluar dari sini." Jantung Sari berdegup kencang. Ia akhirnya sadar bahwa ia telah terperangkap. Dengan hati-hati, ia mencari cara untuk kabur. Esok harinya, ketika Arjuna mengajaknya berjalan-jalan, Sari berpura-pura jatuh pingsan. Saat Arjuna panik dan pergi memanggil pelayan, Sari berlari secepat mungkin, mencari jalan keluar. Ia berlari tanpa henti, melewati hutan yang semakin gelap dan mencekam. Suara Arjuna dan para bunian terdengar di belakangnya, memanggil-manggil dengan suara menggoda. Namun, Sari tidak menoleh sedikit pun. Ia terus berlari hingga tiba-tiba kakinya tersandung akar besar, dan ia jatuh. Saat membuka mata, ia sudah berada di tepi hutan, di tempat orang-orang desa mencarinya. Mereka terkejut melihat Sari yang hilang berhari-hari kini kembali dalam keadaan linglung dan tubuhnya penuh luka. Sejak saat itu, Sari tidak pernah lagi pergi ke hutan sendirian. Ia tahu, dunia bunian bukanlah surga seperti yang dikisahkan orang-orang, melainkan perangkap bagi mereka yang lengah oleh janji manis makhluk tak kasat mata. Setelah kembali ke desa, Sari tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tubuhnya memang ada di dunia nyata, tetapi jiwanya terasa terjebak di antara dua dunia. Setiap malam, ia sering terbangun dengan tubuh gemetar, seolah mendengar bisikan halus yang memanggil namanya. "Nak, kamu kenapa?" tanya ibunya suatu malam saat mendapati Sari duduk termenung di depan jendela, menatap ke arah hutan yang gelap. Aku takut, Bu. Mereka masih mencariku," bisik Sari dengan suara lirih. Ibunya mengerutkan dahi. "Siapa yang mencarimu?" Sari menggigit bibirnya. Ia ingin bercerita, tetapi takut tak ada yang mempercayainya. Namun, ia tidak menyadari bahwa tanda-tanda aneh telah muncul di tubuhnya. Tangan dan kakinya mulai membiru seperti bekas cengkeraman, dan sesekali, bayangannya sendiri tampak berbeda saat ia melihat ke dalam air. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Sari mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Dengan jantung berdebar, ia berjalan mendekat dan mengintip dari celah tirai. Di luar, berdiri Arjuna. Namun, wajahnya tak lagi seindah dulu. Matanya kini hitam pekat tanpa bola mata, bibirnya pucat, dan tangannya memanjang dengan kuku tajam yang mencengkeram bingkai jendela. "Sari, aku datang menjemputmu," suaranya terdengar menggema, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri.
Sari menjerit dan mundur ketakutan. Ibunya segera masuk ke kamar dan menemukan putrinya ketakutan. Namun, saat ia mengintip keluar, tak ada siapa-siapa di sana. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Sari sering melihat bayangan hitam di sudut kamarnya, dan setiap kali ia menutup mata, wajah Arjuna muncul dengan tatapan menuntut. Orang-orang desa akhirnya menyadari bahwa Sari telah menjadi korban makhluk bunian. Seorang dukun tua dipanggil untuk membantu. Dia belum sepenuhnya bebas. Makhluk itu telah menanamkan jejaknya pada tubuh dan jiwanya, kata dukun itu sambil memandangi Sari dengan tatapan prihatin. Mereka mempersiapkan upacara pembersihan jiwa, tetapi pada malam sebelum ritual berlangsung, Sari menghilang. Orang-orang desa mencarinya ke seluruh penjuru, tetapi tidak menemukannya. Hingga keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke hutan, tepat ke tempat di mana Sari dulu tersesat. Namun, jejak itu berhenti di sebuah batu besar berlumut. Sari telah kembali ke alam bunian, entah atas kemauannya sendiri atau karena ia telah dijemput paksa oleh mereka. Sejak hari itu, desanya selalu dipenuhi bisikan-bisikan aneh di malam hari. Dan setiap kali bulan purnama muncul, ada yang melihat bayangan seorang gadis berdiri di tepi hutan, dengan mata kosong menatap dunia yang pernah ia tinggalkan. Hari-hari berlalu sejak Sari menghilang, tetapi desanya tak pernah kembali seperti sedia kala. Setiap malam, suara tangisan halus terdengar dari tepi hutan. Para penduduk mulai takut keluar rumah selepas senja, takut bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka, sahabat masa kecil Sari, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Sari menghilang begitu saja tanpa jejak. "Aku yakin Sari masih di luar sana, di antara kita," katanya dengan penuh tekad. Dengan hanya membawa obor dan sebilah pisau, Jaka melangkah menuju hutan. Saat ia tiba di dekat batu besar tempat jejak Sari menghilang, udara tiba-tiba menjadi dingin. Angin berbisik di telinganya, membawa suara yang begitu ia kenal. "Jaka, tolong aku." Jaka menoleh ke segala arah. Matanya membelalak saat melihat bayangan Sari berdiri di bawah pohon besar. Gaun putihnya kotor dan compang-camping, rambutnya kusut, tetapi wajahnya tetap sama, indah dan mempesona. "Sari, kau masih hidup?" seru Jaka, berlari mendekatinya. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin aneh perasaannya. Sari tersenyum, tetapi senyumnya terasa tidak wajar. Mata gadis itu tampak kosong, dan tubuhnya tidak sepenuhnya menyentuh tanah, seakan melayang beberapa sentimeter di atasnya. "Kembalilah ke desa, Jaka. Mereka akan mencarimu juga," bisik Sari dengan suara gemetar. Jaka terdiam. "Siapa mereka?" Namun, sebelum Sari bisa menjawab, angin bertiup kencang, dan sekeliling mereka mendadak berubah. Batu besar tempat Sari menghilang kini bersinar kehijauan, dan suara seruling terdengar sayup-sayup. Dari bayangan pepohonan, sosok Arjuna muncul dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. "Kau terlalu berani, anak manusia," kata Arjuna, melangkah mendekat. "Sari telah menjadi bagian dari kami. Kau seharusnya tidak datang mencarinya." Jaka menggenggam pisaunya erat. "Aku tak akan membiarkanmu mengambilnya lagi." Arjuna tertawa kecil. Dengan satu kibasan tangannya, tubuh Jaka terpental keras ke tanah. Sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia meraih sebilah paku besi yang ia bawa, paku yang telah diberi mantra perlindungan oleh dukun desa. "Aku tahu kau bukan dewa. Kau hanya iblis yang menyamar," geram Jaka. Arjuna menyeringai. "Iblis atau bukan, aku lebih kuat darimu." Namun, saat Jaka menusukkan paku besi ke tanah, terdengar jeritan nyaring dari segala penjuru. Hutan tiba-tiba berguncang, dan cahaya hijau yang menyelimuti tempat itu mulai redup. Arjuna mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan amarah bercampur ketakutan. Sari tiba-tiba merintih kesakitan. Tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dua arah berbeda.
Tolong aku, Jaka. Aku tidak ingin tinggal di sini. Jaka meraih tangan Sari dan menariknya dengan sekuat tenaga. Namun, genggaman Arjuna pada gadis itu masih kuat. Mata makhluk bunian itu berkilat marah. Dia milik kami sekarang, teriaknya. Dengan sekuat tenaga, Jaka menghunuskan paku besi ke dada Arjuna. Seketika, tubuh makhluk itu mengeluarkan asap hitam, dan jeritan keras menggema di udara. Sari tiba-tiba terdorong keluar dari genggamannya, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika Jaka membuka mata, ia sudah berada di pinggiran hutan. Di sebelahnya, Sari terbaring dengan tubuh lemah, tetapi ia kembali, utuh sebagai manusia. Penduduk desa segera membawa mereka pulang, dan dukun melakukan ritual untuk memutuskan segala ikatan yang tersisa antara Sari dan dunia bunian. Setelah malam itu, suara seruling tak lagi terdengar, dan tak ada lagi bisikan yang memanggil nama Sari. Namun, di dalam hutan yang sunyi, batu besar yang dulu bersinar kini terlihat retak, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Beberapa bulan setelah kejadian di hutan, Sari perlahan mulai kembali ke kehidupannya yang normal. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia sering merasa lelah, tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan sesekali ia melihat bayangan hitam di sudut matanya. Jaka yang selalu berada di sisinya merasakan perubahan ini. "Kau baik-baik saja, Sari?" tanyanya suatu hari saat mereka duduk di pinggir sungai. Sari tersenyum tipis, tetapi matanya terlihat kosong. "Aku tidak tahu, Jaka. Aku merasa seperti masih ada di sana." Malam harinya, Sari terbangun oleh suara langkah-langkah di luar rumahnya. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat seseorang berdiri di tengah jalan desa. Sosok itu tinggi, berjubah hitam, dan wajahnya tertutup bayangan. Kemudian, ia mendengar suara berbisik di kepalanya. "Kau pikir kau bisa lari dari kami?" Sari menjerit dan langsung tersungkur ke lantai. Ibunya yang terbangun segera menghampiri dan mendapati putrinya menangis ketakutan. "Ada apa, Nak?" Sari tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk keluar jendela, tetapi saat ibunya melihat, sosok itu sudah menghilang. Rahasia di balik batu besar. Merasa ada sesuatu yang belum selesai, Jaka menemui dukun desa. "Sari belum sepenuhnya bebas," kata dukun itu dengan nada khawatir. "Ikatan dengan bunian masih ada. Jika tidak diputus, mereka akan kembali menjemputnya." Jaka menggertakkan giginya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Dukun itu menatapnya dalam-dalam. "Satu-satunya cara adalah menghancurkan batu besar tempat mereka menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka." Malam itu, Jaka dan beberapa pemuda desa berangkat ke hutan dengan membawa alat-alat tajam. Mereka tiba di tempat batu besar itu berdiri. Udara di sekitarnya terasa berat dan dingin, meski malam itu tidak berangin. Dengan penuh keberanian, Jaka mengayunkan kapaknya ke batu tersebut. Brak! Suara dentuman keras menggema di seluruh hutan. Angin tiba-tiba berputar kencang, dan suara tawa halus terdengar di udara. "Kalian pikir bisa menghancurkan gerbang kami?" Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Batu itu mulai retak lebih besar, tetapi bukannya hancur, celah di tengahnya justru melebar, seperti pintu yang mulai terbuka. Dari dalam celah itu, muncul sosok yang selama ini menghantui Sari. Arjuna. Tetapi kali ini, wajahnya bukan lagi tampan dan mempesona. Kulitnya kelabu, matanya berwarna merah darah, dan kuku-kukunya lebih panjang dari sebelumnya. "Kau merusak rumah kami, manusia," suaranya terdengar berat dan menyeramkan. "Sekarang, kau harus membayarnya." Jaka menatap makhluk itu dengan mata penuh keberanian. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil Sari lagi." Arjuna tertawa kecil. "Sari, kau pikir dia masih milik dunia kalian?" Seketika itu juga, terdengar jeritan dari arah desa. "Sari!" Jaka berlari sekencang mungkin kembali ke desa, meninggalkan batu besar yang masih bergetar. Saat ia tiba di rumah Sari,
ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sari sedang berdiri di luar rumah, tetapi matanya kini hitam pekat. Ia tersenyum pada Jaka, tetapi senyumnya bukan lagi senyum gadis yang ia kenal. Sudah terlambat, Jaka, bisiknya. Jaka menatap Sari dengan napas memburu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mata gadis itu bukan lagi miliknya, melainkan milik sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia. Sari, Jaka mencoba mendekat, tetapi hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Sari tersenyum, tetapi bukan dengan cara yang manis seperti biasanya. Sudah kubilang, Jaka. Sudah terlambat. Tiba-tiba, tubuh Sari melayang beberapa sentimeter dari tanah. Angin berputar di sekelilingnya, dan suara seruling khas Bunian mulai terdengar dari kejauhan. Jaka mundur dengan tubuh gemetar, sementara penduduk desa yang melihat kejadian itu berhamburan ke dalam rumah mereka. Dukun desa muncul dengan membawa sesaji dan dupa, lalu mulai merapalkan mantra perlindungan. Dia belum sepenuhnya hilang. Kita harus menarik kembali jiwanya sebelum sepenuhnya dikuasai. Namun, sebelum ritual bisa dimulai, suara tawa menggema dari mulut Sari, tetapi itu bukan suara Sari. Itu suara Arjuna. Kalian pikir bisa mengambilnya dariku? Mata Sari berkilat merah, dan tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang dukun yang mencoba melawannya. Jaka hanya bisa melihat dengan mata membelalak ketika dukun itu terpental ke belakang, tubuhnya membentur tanah dengan keras. Jaka tahu ia harus bertindak cepat. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia meraih paku besi yang sebelumnya digunakan untuk melawan Arjuna. Sari, jika kau masih bisa mendengar aku, lawan mereka. Untuk sesaat, wajah Sari berubah. Air mata mengalir dari matanya, dan suaranya terdengar penuh penderitaan. Jaka, tolong aku. Saat itulah Jaka tahu bahwa Sari masih ada di dalam sana. Tanpa ragu, ia berlari ke arahnya dan menancapkan paku besi tepat di tengah dadanya. Sari menjerit. Bukan hanya dia, tetapi suara Arjuna juga bergema dari tubuhnya. Angin kencang berhembus, membuat dedaunan berputar di sekitar mereka. Tubuh Sari bergetar hebat, sementara cahaya hitam keluar dari tubuhnya, melayang ke udara dan membentuk siluet Arjuna yang merontak kesakitan. Tidak. Ini tidak mungkin. Raung Arjuna sebelum tubuhnya terpecah menjadi kabut gelap dan menghilang ke langit. Sari jatuh tersungkur ke tanah, tidak bergerak. Jaka berlutut di sampingnya, mengguncang tubuhnya dengan panik. Sari, bangun. Ini aku. Untuk beberapa saat, Sari tidak memberikan respons. Jaka hampir kehilangan harapan sampai tiba-tiba, kelopak matanya bergerak, dan ia membuka mata. Mata coklatnya yang indah, bukan lagi warna hitam menyeramkan seperti sebelumnya. Jaka, suaranya lemah, tetapi penuh harapan. Jaka tersenyum lega dan memeluknya erat. Aku di sini. Kau selamat. Dukun yang masih tersisa segera melakukan ritual pemurnian untuk menghapus sisa-sisa pengaruh Bunian dari tubuh Sari. Setelah malam itu, tidak ada lagi suara seruling di hutan, tidak ada lagi bayangan hitam yang mengintai desa. Dan yang paling penting, batu besar yang menjadi gerbang ke dunia Bunian lenyap tanpa jejak. Namun, jauh di dalam hutan, dalam bayang-bayang yang tidak tersentuh cahaya, sepasang mata merah masih mengintai. Mereka belum selesai. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa mulai kembali normal. Sari akhirnya pulih sepenuhnya, meskipun ia masih sering mengalami mimpi buruk tentang Arjuna dan dunia Bunian. Namun, setiap kali ia terbangun, Jaka selalu ada di sisinya, memastikan bahwa ia benar-benar telah kembali ke dunia manusia. Suatu sore, mereka berdua duduk di tepi sungai, tempat yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka sebelum semua kejadian mengerikan itu terjadi. Kau yakin sudah benar-benar bebas? Tanya Jaka, menatap Sari dengan khawatir. Sari tersenyum kecil. Aku ingin percaya begitu. Tapi aku tahu mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Jaka menggenggam tangannya erat. Kalau mereka kembali,
aku akan selalu ada untuk melindungimu." Sari menatap mata Jaka, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, ia merasa benar-benar aman. Namun, jauh di dalam hutan yang sunyi, di tempat di mana batu besar itu dulu berdiri, sesuatu masih mengintai. Seorang lelaki tua berjalan melewati hutan, mencari kayu bakar. Saat ia melangkah di sekitar bekas tempat batu itu, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Kami masih di sini." Seketika itu juga, angin dingin berhembus, dan bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Lelaki tua itu menatap ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Ia mempercepat langkahnya dan bergegas pulang. Namun, tepat sebelum ia meninggalkan hutan, suara seruling itu terdengar lagi. Lembut, halus, mengundang, seolah-olah menunggu seseorang untuk datang, dan tersesat lagi.